Oke, ini kalau misalnya dia nanya ke saya secara langsung, Mas Teguh, saya bilang sama dia untuk solusi dari semua masalah itu yang checklistnya lebih dari 5 mungkin ya. Jawabannya satu, udah nikah aja. Oke. Udah nikah sekarang belum? Oke. Wow, ini kenapa keputusan itu jadi solusi menurut Mas Fadli? Kadang-kadang apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Iya, Nah, betul. yang menarik teman-teman perlu percaya dulu kalau Tuhan selalu kasih yang kita butuh, bukan yang kita ingin. Oke. Gitu. Betul. Artinya bener nggak teman-teman butuh? Halo teman-teman kedamaian.id, welcome back ya teman-teman ya. Kembali lagi bersama saya Teguh Hansa Mansuri, host di kedamaian.id, dan saat ini saya bersama Mas Fadli ya. Nonton ribuan jadi tepuk tangan. Iya. Ini ramai Mas kalau di gedung ya. Hampir saya bilang gudang. Oke. Nah, Mas Fadli, dalam kesempatan pada podcast kali ini gitu ya, saya mau ngangkat pertanyaan dari komentar di YouTube nih Mas ya. Oke, ini di komentar teman-teman yang YouTube, nonton video kita sebelumnya berarti yes, YouTube. betul. Oke. Di judulnya itu tentang coba teknik ini untuk bangkit dalam 7 hari ke depan. Komen di video itu, oke. Betul. Ada pertanyaan menarik dari @arafashion, ya itulah ya. Oke. Pertanyaannya adalah ini Mas Fadli. Kak, kalau buat pertanyaannya adalah, Kak, kalau buat anak muda kayak saya, nih kayak saya, coba-coba. Ya, Oke, kalau buat anak muda seperti saya, seperti Mas saya Teguh masih muda, gitu ya. Oke. Pengen nikah muda, kok Astagfirullahaladzim. Oke, ini pertanyaan dari @arafashion. Nah, itulah ya. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan saya ulang-ulang. Kenapa teman-teman? Karena ada sesuatu yang miss di sini ya. Oke, antara ini koma teman-teman ini tag yang kesekian kali ya. Ini tadi salah terus. Oke, yang ini lanjutlah. Oke, jadi nggak usah dibahas ya ininya ya. Kak, kalau buat anak muda kayak saya, udah cukup nggak usah dibahas. Pengen nikah tapi belum punya modal. Lagi ngejalanin usaha online tapi belum sukses-sukses. Kayak muter-muter terus gini-gini aja kehidupan itu. Kadang suka overthinking juga, lihat orang lain bisa sukses, kok saya belum sukses-sukses gitu ya. Nah, kadang suka meragukan diri sendiri tentang kesuksesan itu. Nah, mungkin apakah ada saran Kak gitu kan? Apa yang salah dari saya dan apa yang perlu saya perbaiki? Ini mungkin bisa dijawab nih Mas Fadli. Nah. Oke teman-teman. Nah, ini banyak masalah di sini kayaknya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya semua jadi masalah. Oke, ini kalau misalnya dia nanya ke saya secara langsung, Mas Teguh, saya bilang sama dia untuk solusi dari semua masalah itu yang checklistnya lebih dari 5 mungkin ya. Jawabannya satu, udah nikah aja. Udah nikah sekarang belum? Oke. Wow, ini kenapa keputusan itu jadi solusi menurut Mas Fadli? Oke, jadi gini ya, ini jawaban lengkapnya ya. Nanti tiba-tiba orang nikah aja terus karena mungkin nanti orang lain, wah kata Mas Fadli gak jadi banget, ini kau antri. Jangan sampai ngajinya setengah-setengah nih ya. Jadi gini teman-teman, ketika kita ngomongin tentang pernikahan ya, ini mungkin jadi sesuatu yang menarik kita bahas karena saya juga ngalamin Mas Teguh. Gak tau nih kalau Mas Teguh ya, saya tuh ngalamin kondisi di mana bener-bener gak punya duit dan pengen nikah. Pengen nikahin anak orang nih gitu kan. Ini udah ada calonnya nih, yang sekarang ya. Syukur gak ganti kan. Untung gak ganti ya. Dan hari itu sama seperti teman kita tadi yang nanya gitu ya. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya.
dalam kondisi yang memang ragu, gimana ya, mungkin nggak ya, mampu nggak ya, sedangkan bukan hanya sesuatu yang lebih lagi di masa depan, yang ini aja masih kurang kan gitu ya, duitnya belum ada waktu itu gitu, jadi nggak tahu gimana untuk biaya pernikahan, buat hari-hari aja masih ada utang gitu kan, kerja juga yang namanya wira swasta ya, dulu kan ceritanya keren, tulisannya wira swasta gitu kan, betul, padahal ya pengangguran banyak acara. Iya. Gitu kan, ada project kadang enggak gitu kan, kadang bisa bernapas lega, kadang segitu. Masih ada di sini Mas. Udah tinggal segini ya napasnya. Nah, ada fase seperti itu di hidup saya dan cukup lama, beberapa tahun itu jalan. Nah, yang menarik adalah, ini mungkin testimoni dulu ya. Yang menarik adalah ketika saya mulai memberanikan diri untuk ngomong nih sama calon saya, kayaknya saya pengen serius sama kamu, gimana kalau kita nikah? Gitu, dia bilang iya, oke, hayu gitu kan. Wah, ini kan ini ya udah dapet nih, kan will you marry me-nya udah yes kan gitu ya. Nah, sekarang gimana nih tentang menjalani hidupnya kan, love doesn't pay the bills kan, nggak bisa bayar tagihan, betul. Cuman pakai cinta kan gitu ya. Jadi kita mulai mikir apa yang harus kita lakuin. Nah, yang menarik adalah sama seperti mungkin yang sering kali kita bahas di dalam podcast kita ya, ketika kita mulai meresonansi getaran yang tepat, semesta mendukung. Iya, betul. Nah, getaran yang tepat itu terkadang buat teman-teman yang tanda kutip masih belum mengerti, itu memang harus ditabrakin, Mas Teguh. Pentokin terus ya? Mentokin aja gitu. Nah, hari itu saya di kondisi yang juga saya nggak gitu ngerti banget. Secara teori saya banyak belajar. Saya banyak itu baru tahun-tahun pertama saya belajar tentang hipnoterapi lah gitu ya. Saya punya klinik, saya mulai bangun banyak hal, saya mulai share sama orang, tetapi saya juga masih bertumbuh. Nah, dalam prosesnya saya akhirnya sepakat sama istri, saya komitmen. Ya udah gini aja deh, aku ngomong sama mama papa kamu, kita komitmen gitu. Nah, di situ saya ajak orang tua saya ajak juga beberapa sanak saudara famili yang dituakan lah begitu ya, datang ke sana, kita pertemuan keluarga. Di situ saya public komitmen kan, intinya kan saya pengen ngelamar kan gitu. Tinggal tentuin tanggalnya kapan lamaran, tanggal kapan pernikahan kan. Betul. Gitu ya. Ini baru pertemuan nih, belum ngelamar. Singkat cerita diterima, alhamdulillah. Pulang dari situ pusing kan. Asik nih ya. Cuman yang berbeda adalah level keyakinannya, Mas Teguh. Sebelum datang ke sana, saya berada dalam kondisi yang aduh, duit dari mana ntar nikah ya? Aduh, nanti kalau punya anak gimana? Sebelum lamar. Sebelum datang. Sebelum datang, yes. Bukan melamar. Sebelum melamar, pertemuan itu. Begitu komitmen dilakukan, pulang dari situ udah beda. Pulang dari situ rasanya udah gila nih, nggak bisa enggak nih. Harus dapet. Wow. Gitu. Udah ngomong nih, mau taruh di mana muka keluarga saya kan gitu. Ini malu kalau nggak jadi kan. Betul. Ini harus jadi. Kasihan juga calon saya kan udah dijanjiin kan gitu. Dan itu hanya beberapa bulan dari target kita mau lamaran. Oke lah kalau tepatnya berapa bulan? Sekitar 4 atau 5 bulan. Gitu. Jadi 4 atau 5 bulan kemudian kita mau lamaran. Habis itu dari lamaran kan hanya beberapa bulan lagi menuju pernikahan kan. Oke lah, ini harus ada jalannya. Jadi dari tadinya kita bisa nggak ya? Apa dicoba dulu ya? Gitu-gitu kan. Level keyakinannya naik minimal level 3 Mas Teguh. Nikah kan nggak bisa coba-coba Mas. Maksudnya coba-coba usaha dapetin buat modal nikah. Gitu. Oke. Akhirnya pulang dari situ naik level keyakinan yang ketiga tuh. Udah di yang whatever it takes pokoknya. Pokoknya apapun yang harus dikerjain, apapun yang diambil dari aku, waktu, tenaga, pikiran, uang kan nggak ada kan. Kehormatan gitu ya. Kehormatan. Tak kasih pokoknya. Gitu. Jadi harus terjadi, nggak bisa nggak. Nah, itu yang teman-teman perlu miliki. Gitu. Makanya kenapa kalau misalnya saya bilang ya udah proses aja gitu, nikahin aja. Tadi saya bilang di awal kenapa? Karena ya ketika teman-teman mulai berkomitmen serius, semesta berubah arah. Gitu. Kita punya pancaran energi yang juga berubah arahnya. Nah, ini nih yang sebetulnya mungkin buat banyak orang dengan sengaja dilakukan itu susah. Tapi kalau misalnya udah kepepet, itu tenaga sebenarnya keluar. The power of kepepet. The power of kepepetnya keluar tuh di situ. Nah, itu yang harusnya dilakukan sebetulnya. Seringkali teman-teman kita underestimate apa yang mampu kita lakukan dalam
2, 3, 5 tahun. Sedangkan yang namanya pernikahan kan rencana jangka panjang kan, betul, gitu ya. Betul. Usaha bisnis kan tuh rencana jangka panjang. Tapi kita seringkali overestimate apa yang mampu kita capai dalam 6 bulan, dalam 1 tahun. Iya. Sehingga kita nggak pernah bisa punya bayangan yang jelas sebetulnya akan jadi seperti apa kita 3-5 tahun ke depan. Nah, dalam proses inilah kita perlu dengan sengaja membayangkannya. Karena kita seringkali underestimate. Yes. Kenapa saya bilang underestimate? Karena pertanyaan tadi itu mewakili banyak orang sebetulnya, dan itu sering banget ditanyain ke saya. Common ya itu jadinya. Ya, itu jadi sesuatu yang aslinya mah kalau saya bisa bilang kesimpulannya lo underestimate aja sama diri sendiri. Aslinya kita mampu. Aslinya kita bisa, cuman tadi karena ada abundance block, karena ada mental block, karena ada nanti kalau nggak bisa gimana, nanti kalau gagal gimana gitu kan, gagal. Kalau misalnya saya nggak mampu gimana, sehingga apa yang kita yakin kita mampu berkurang. Gitu. Aslinya tabrakin aja kok gitu. Dalam prosesnya ketika saya dulu juga begitu pulang dari itu kan udah nggak bisa enggak kan. Di breakdown apa yang bisa dilakuin. Dulu saya jadi agen asuransi, Mas Teguh. Agen asuransi itu nggak dibayar pakai gaji, dia dapat komisi kan, betul, gitu ya. Jadi dari jualan asuransi dapat komisi. Nah bedanya kalau agen asuransi itu kayak evergreen income gitu ya. Jadi kita closing satu orang, tiap bulan dia bayar, tiap bulan kita dapat komisi. Bergulung ya. Jadi orang-orang dengan premi 300.000, 500.000, sejuta sebulan, 2 juta sebulan, itu tiap bulan income-nya bisa naik terus. Nah, sampai dengan setahun 2 tahun ke depan. Nah, dalam proses itu saya breakdown dong. Oke, goals pernikahan ideal biayanya berapa sih? Gitu. Setelah ketahuan biayanya sekian nih, saya kasih tahu nih sama istri saya, ini biayanya sekian. Sehingga tabungan kita harus segini. Sedangkan tidak mungkin karena istri saya belum kerja, waktu dia masih praktek kerja lapangan ya, masih koas, internship, waktu itu masih koas. Terus saya juga jadi agen asuransi kan. Nah, hari itu saya punya income, tapi buat saya sendiri aja pas-pasan. Sedangkan kelebihan apapun yang dapat dari situ baru bisa ditabung. Jadi dari yang existing income ini nggak bisa. Gitu. Nah, sedangkan berarti kan biaya hidup saya flat. Tetapi karena kita jadi agen asuransi itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan bisa ada closingan baru, income bulan depan bisa lebih tinggi dari income bulan ini. Kan gitu dong. Sehingga kelebihannya semua itu kalau dinaikin kurvanya itu naik gitu. Nah, selisih dari sini ke atas itu semuanya bisa ditabung dari kecil sampai gede. Jadi kita breakdown nih. Dari mulai bulan terakhir target nikah sampai ke sini total sekitar saya hitung itu 8 bulanan. Kita harus kumpul duit sekian, gitu. Nah, di breakdown dong. Kalau saya rata-rata kemampuan saya closing misalnya waktu itu dengan yang saya mampu, itu closing orang itu mampu di angka 500 ribuan per bulan premi. Teman-teman dekat, saudara, canvassing, apa aja lah gitu ya. Mas Teguh tau nggak? Begitu kita hitung, ternyata itu mampu diwujudkan asal selama 6 bulan ke depan saya tidak berhenti hasilin closingan 500.000 per bulan premi setiap hari satu. Setiap hari satu. Berarti ada sekitar kalau misalnya kita rata-ratakan 30 klien berarti ya. Itu sebulan. Oh iya, sebulan. 6 bulan ke depan itu berarti ada 180 orang klien dalam 6 bulan ke depan. Saya pikir, masuk akal dilakukan kan gitu. Begitu saya ceritain sama istri saya, tiap hari harus closing satu. Rata-rata berapa presentasi dapat satu closingan? 20, saya bilang. Kalau gitu, bisa nih. Saya cuma perlu komitmen 20 presentasi sehari. Jangan pulang sebelum 20. Kalau udah 20 boleh pulang. Gitu. Karena setiap hari pasti ada satu minimal yang closing, gitu kan. Kalau ternyata sudah 20 hari ini, yang closing 2 alhamdulillah. Yang closingnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa, pulang. Yang penting 20 itu selesai. Singkat cerita, Mas Teguh, saya sempat tanpa putus itu jalan lebih dari 60 hari tanpa jeda closingan. Nggak pernah no sale. Gitu. Jadi top agent regional Jakarta waktu itu. Jadi dengan jumlah polis terbanyak ya, tapi preminya kecil-kecil. Gitu. Nah, itu yang terjadi dan terwujud jumlah tabungan yang dibutuhkan 2 bulan sebelum hari H. Jadi ya double kok.
Ya kadang 20 presentasinya sore udah selesai, kan presentasi 5-10 menit ya, siapapun, siapa aja saya tegur, saya ajak ngobrol. Kadang sampai tengah malam baru pulang. Jadi tadi dari target sekitar 5 bulan ya tadi ya, 5 bulan mau hari H, 8 bulan bahkan kalau misalnya dihitung uang itu akan terkumpul dan ternyata terkumpulnya hanya dari 2 bulan. Enggak. Sisa 2 bulan lagi. Oh, sisa 2 bulan lagi. Oh iya. Itu kekumpul gitu. Sisanya udah wah, baik-baik aja. Nah, kabar baiknya teman-teman yang dalam kondisi apapun yang susah ya. Kalau teman-teman fight, teman-teman bener-bener hajar keras kehidupan ini gitu ya dengan level keyakinan yang tertinggi tadi ya, nggak bisa coba-coba gitu ya. Kabar baiknya ketika kita upgrade diri kita secara skill dan knowledge, keyakinan kita bertambah, kemampuan kita menghasilkan uang meningkat. Uangnya beneran datang, masalahnya selesai, keahliannya nggak hilang. Yes, ya betul. Skillnya nggak hilang, sehingga ketika masalahnya selesai itu uangnya tetap datang, Mas Teguh. Masalahnya selesai, betul. Itu yang terjadi sampai hari ini, gitu. Jadi ya udah. Atau jangan-jangan sampean lagi memberikan isyarat sama teman-teman, perbanyaklah masalah. Dia masalahnya. Kenzo sama Satori tadi, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih kan, Anda mau bertumbuh dengan sengaja karena memang tahu ini penting, atau dipaksa keadaan yang diciptakan, bisa juga kan seperti itu ya, bikin masalah tapi kan gitu ya, apa punya cicilan baru misalnya gitu kan, bisa seperti itu. Yes. Gitu. Nah mungkin itu ya Mas Fadli ya, banyak anak muda itu masih stuck di keadaan itu gitu ya, stuck dan gagal. Kadang mungkin udah banyak usaha ABCD sudah dia lakukan, tapi kenapa masih belum sukses juga gitu ya, masih belum bertumbuh juga gitu. Nah bisa jadi nggak penyebab utama dari kegagalan atau dari stucknya itu, apakah proses yang memang butuh waktu gitu kan, atau strategi mereka yang salah gitu? No, nggak dua-duanya Mas Teguh. Oke. Proses butuh waktu iya, tetapi bisa cepat kok. Nggak semuanya harus lama, itu kan. Yang dilakukan salah belum tentu juga. Yang lebih penting itu adalah apakah dia di level keyakinan yang tertinggi. Apakah dia pantas untuk menerima apa yang dia inginkan. Itu lebih penting dari apa yang dia lakuin. Kita nggak bisa maksain kehendak kita mendapatkan sesuatu, pengen rezeki tertentu, tapi dalam kondisi menurut Tuhan kita belum pantas nerima, nggak bisa. Ini dia. Mau gonta-ganti cara, mau usahain lebih cepat kayak gimana pun nggak kejadian. Ketika belum pantas ya menurut Tuhan gitu ya. Gitu, bener. Jadi ini nih yang kita perlu sepakatin dulu ya teman-teman. Harusnya sih kalau udah nonton lama di YouTube ini teman-teman tahu gitu ya apa yang saya maksud. Tonton video-video kemarin. Kalau teman-teman mungkin ini adalah video pertama yang Anda tonton ya. Teman-teman perlu tahu kalau apa ya, saya bisa bilang mungkin pengaruhnya itu lebih dari 80% dari apa yang kita bisa capai atau kesuksesan kita itu dipengaruhi oleh siapa kita. Oleh identitas diri kita, oleh kepantasan Tuhan untuk menerima apa yang kita inginkan, kelayakan kita, atau kalau di dalam webinar kedamaian Adi kita sebut sebagai B. Yes, ya, betul. B-nya kita gitu loh. Kalau kita udah being, kita udah pantas, kita udah layak nerima, Mas Teguh, pasti lebih cepat dapat dan mau pakai cara apapun kejadian. Wah, menarik ini ya. Oke. Sehingga caranya jadi nggak penting, bukan nggak penting ya, caranya. Yang penting teman-teman muncul dan bekerja, show up in the process, ikutan ngerjain, gitu, ikutan berusaha mewujudkan. Sisanya dibantuin sama Tuhan. Ya, soalnya mungkin masih banyak juga dari teman-teman itu, kata Mas Fadli itu butuh kelayakan. Ya aku ini udah seperti ini kok, aku udah melakukan, udah sesuai dengan prosedur misalnya ya kan, dengan ABCD job desk-nya dia kerjain gitu ya kan. Tapi tetap aja gitu. Nah, untuk mengetahui lu belum layak itu dari mana Mas Fadli? Ya kalau belum nerima belum layak. Nah itu dia ya mungkin ya. Terus kalau udah layak gimana? Udah diterima. Artinya kapanpun sampai teman-teman belum menerima, sampai detik teman-teman menerima, teman-teman belum layak. Belum layak. Gitu. Jadi nggak bisa teman-teman bilang saya ini udah layak loh, kok belum dikasih? Oh berarti belum layak. Udah itu aja. Dan itu perlu diterima dengan keikhlasan Mas Teguh ya, karena kita nggak bisa ngaku-ngaku layak sementara Tuhan bilang enggak ya enggak gitu. Jadi memang ya udah, cara kita untuk PR kita ya cuman melayakkan diri, mantesin diri
gitu. Kadang-kadang apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Iya, Nah, betul. yang menarik teman-teman perlu percaya dulu kalau Tuhan selalu kasih yang kita butuh, bukan yang kita ingin. Oke. Gitu. Betul. Artinya benar nggak teman-teman butuh? Nggak banyak manusia yang punya privilege ya, atau menurut saya ini kemewahan, di mana dia bisa sadar bahwa ada kebutuhan yang memang dia inginkan. Oke. Karena sebagian besar orang menginginkan yang tidak dia butuhkan. Oke. Padahal Menarik ya. gimana ya? Kalau misalnya kita pengen sesuatu, seringkali itu cuma impian antara, cuman mid goals, cuman sesuatu yang sebetulnya bukan itu yang kita pengen. Cuman karena banyak tularan-tularan dari lingkungan gitu ya, mereka pikir itu keren, kita pengen itu terwujud gitu. Aslinya kita nggak pengen-pengen amat kok, kita cuma pengen rasanya. Kalau itu didapat, bangganya, syukurnya, happy-nya kan gitu ya, bukan barangnya atau kejadiannya, bukan gitu. Nah makanya jangan dikotakin sehingga kita jadi punya kesimpulan, nggak dikasih ya gitu. Padahal mungkin kita udah bahagia dengan cara yang lain misalnya. Kebutuhannya udah dipenuhin sama Tuhan. Cuman kita kurang bersyukur aja. Kita nggak dengan spesifik mensyukuri sesuatu yang mungkin kemenangan-kemenangan kecil yang lupa kita rayakan gitu. Yang ini aja, ketika yang ininya nggak didapat, merasa Tuhan nggak sayang kita. Salah, merasa Tuhan tidak adil ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ya dipahamin aja sebenarnya kebutuhannya seperti apa sih gitu. Oke, dan mungkin ya makanya ketika teman-teman ini belum sampai ke being-nya tadi ya kan, belum sampai ke layakannya tadi, mungkin bisa jadi malahan berpikirnya malahan ke overthinking ya kan, overthinking dan malahan ngebanding-bandingin diri dengan orang lain tadi ya kan, kenapa orang lain bisa sukses, kenapa aku nggak bisa sukses gitu kan. Aku ada kutipan dari Happy Money ini ya kan, nggak ada di bawah ya. Happy Money dari Ken Honda disebutkan bahwa berhentilah untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi bandingkanlah diri Anda dengan hari ini sama hari kemarin. Dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri gitu ya kan. Artinya seberapa tumbuhkah Anda hari ini daripada hari kemarin kan gitu. Nah mungkin nggak Mas Fadi dari overthinking ini ya yang sering menjadi musuh terbesar anak muda saat ini gitu ya kan gitu ya. Kenapa sih otak kita cenderung lebih fokus ke kekhawatiran daripada solusi gitu. Ketakutan aja gitu ya. Oh iya. Nah ini terjadi memang karena banyak orang beroperasi otaknya gitu ya, beroperasi dengan cara kebiasaan yang sama seperti yang selama ini dia lakukan. Jadi cara merespon sesuatu itu kita dapat dari cara orang tua kita merespon. Begitu juga dia dari kakek nenek kita, dari paman-paman kita, dari idola kita yang kita lihat, dari figur otoritas yang kita lihat. Itu kayaknya perlu kayak gitu deh saya ngambil keputusannya misalnya. Bahkan dari media sosial sekarang kan kayak gitu juga Mas. Itu sangat itu ya kan. Itu figur otoritas termasuk. Betul. Itu sesuatu yang menurut halayak ramai benar, kayaknya perlu punya deh keyakinan ini. Tanpa sadar kita nginstal itu, gitu. Nah, problemnya adalah ketika sesuatu yang netral diyakini menakutkan oleh banyak orang, kita yakin kita takut. Padahal belum tentu. Iya. Tapi masa ya nggak takut kan? Semua orang khawatir loh sama ini. Semua gitu. orang harus takut loh. Masa kita nggak takut gitu, betul. Gitu kan. Malahan ini satu sisi media sosial yang negatif ya dibanding banyak hal positif yang teman-teman bisa dapat tentunya ya. Saya nggak mengesampingkan itu, tapi hal ini yang perlu teman-teman filter gitu loh. Ini jadi suatu sisi yang menurut saya perlu difilter dengan sadar bahwa apa yang teman-teman tonton itu bukan sekedar hiburan, tetapi sedang ngisi database kita. Buat kita ngambil keputusan di masa depan. Nah ini yang jadi problem ketika keputusan yang diambil berdasarkan media sosial yang salah. Gitu. Yang bagus banyak, yang jelek lebih banyak. Nah ini masalah sekarang hari ini. Jadi memang cukup menantang ya buat kita gitu. Makanya kalau tidak dengan sengaja mencari sesuatu yang bermanfaat, sebaiknya jangan biarkan diri Anda scroll dan mengalir. Jangan. Gitu. Scroll lagi sampai lupa waktu itu. Terus gitu ya. Nyari bawahnya kan. Betul. Gak bisa habis. Yang baik banyak.
yang buruk lebih banyak. Dan biasanya yang buruk ini lebih mendukung, lebih mudah keinstall. betul. Karena ya mendukung tadi kan, mendukung supaya tidak perlu ngapa-ngapain kan, mendukung kan? Untuk memilih status quo aja betul. Mendinganin daripada itu ya, kayak gitu-gitulah. Jadi itu perlu dengan sadar membatasi media sosial hanya ketika teman-teman membutuhkan upgrade. Nah, atau info lah. Itu tadi ya, membanding-bandingkan diri ya. Jadi ya memang perlu kesadaran diri gitu ya, untuk tidak membandingkan sama orang lain. Dan mungkin teman-teman yang masih insecure gitu kan, yang masih insecure melihat kesuksesan orang lain. Kalau di kita sih solusinya mungkin typing ya, Mas ya. Iya. Tapping gitu ya. Solusinya tapping. Solusinya dilepas emosi negatifnya, sama disadari keuntungannya apa kira-kira kalau jadi kayak dia. Jadi seringkali kan media sosial ini dua arah ya Mas Teguh ya. Ada yang mendukung, ada yang menjelek-jelekan gitu ya, ngejelek-jelekin. Apa yang teman-teman lihat ketika teman-teman ngelihat satu sosok yang sangat-sangat sukses misalnya? Apa yang muncul di kepala kita? Coba teman-teman jawab. Apa yang muncul di kepala teman-teman ketika teman-teman ngelihat seseorang yang kesuksesannya Anda inginkan? Gampangnya gitu deh. Iya. Karena ada yang sangat sukses di spiritual, ada yang sukses di keuangan, ada yang sukses di kesehatan kan ya. Ada yang sukses di passionnya dia di bidang-bidang spesifik gitu. Apapun yang menurut Anda inginkan kesuksesan seperti itu, mungkin di hubungannya baik-baik aja sama semua orang, sama keluarga, pasangan dan lain-lain. Di kepala Anda apa coba? Kalau misalnya dasarnya masih insecure Mas Teguh, yang muncul tuh pikiran negatif. Paling ini, paling itu, udahlah gitu. Sebetulnya itu kan muncul cuman karena gue nggak mau berusaha kayak dia. Ketakutan. Karena untuk bisa kayak dia tuh usahanya nggak gampang. Supaya tidak perlu berusaha, udahlah. Ada yang mendukung. Nyari cara supaya tidak perlu ngapa-ngapain. Jadi ini yang perlu teman-teman sadari. Ini salah dan teman-teman berhenti, jangan sampai kayak gitu terus. Kalau orang yang sudah clear sama dirinya, tidak punya abundance block, tidak punya mental block, itu akan dengan mudah melihat kesuksesan orang lain dengan cara I'm happy for you. Ih, keren ya. Yes. Bagus deh buat dia, gitu. Atau mungkin dengan pertanyaan seperti apa kira-kira ya kebaikan yang sudah dia lakukan? Kok Tuhan baik banget sama dia? Iya. Nah, ini Mas Fadli sering menanyakan hal ini. Kalau ketika Mas Fadli itu ngeliat orang-orang yang sukses jauh lebih besar gitu ya kan gitu. Ketika orang sangat sukses gitu ya, di kepala saya tuh ini pasti karma baik. Betul. Gitu. Apapun yang dia lakukan, dia manusia, dia pasti ada salah. Kalau kita cari salahnya pasti ketemu. Yes. Gitu kan? Cuman kan timbangannya kita udah lihat loh, hasil timbangan ini yang bikin dia punya kehidupan itu. Betul. Kan nggak mungkin nol salahnya, namanya manusia kan. Betul. Tapi ya baiknya dong yang dipelajarin. Apa kira-kira kebaikan yang udah dia lakukan buat dunia, buat berkontribusi, buat Tuhan, buat masyarakat, yang bikin kehidupan baik sama dia. Itu yang perlu dicontoh. Gitu. Oke. Kalau kekurangan ya Anda pun punya, udahlah kan, nggak ada yang kita tuh hari ini cuma diselamatin karena Tuhan nggak buka aib kita, udah itu aja. Kalau semua orang tahu aib semua orang kusut dunia ini. Jadi berprasangka baik sama orang sukses. Gitu. Berprasangka baik dan lihat kebaikan apa yang cari aja ya kebaikan dari orang tersebut. Gitu ya. Oke, Mas Fadli, dari pertanyaan Kak Arafa tadi ya, ada yang selanjutnya ini tentang keraguan terhadap diri sendiri dan keyakinan untuk sukses gitu ya. Di sini ada nggak sih cara praktis untuk meningkatkan kepercayaan diri sehingga mengejar kesuksesan itu lebih mudah gitu ya berarti ya? Apakah memang perlu skill yang lebih tajam misalnya, ningkatin skillnya kah atau gimana? Teman-teman perlu melakukan dua hal sebetulnya ya. Di dalam webinar kita nih kita bahas, teman-teman, kita rekap sedikit aja. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu upgrade B. Jadi upgrade B, ningkatin kepantasan kita di mata Tuhan. Ini yang lebih penting. Yang kedua, baru teman-teman perbaiki do-nya. Nah, banyak orang fokus mau langsung langkah yang kedua, Mas Teguh. Aduh, harus ganti cara apa ya? Apa yang saya lakuin salah ya? Kenapa ya? Apa harus ganti kerjaan? Apa harus yang ngikutin cara orang lain dan seterusnya? Semuanya nanyanya tentang do. Nanti dulu. Yang lebih berpengaruh nih B-nya. Gitu. Dan upgrade B itu simple dan bisa langsung hari ini.
Jadi cuma perlu ngelakuin 3 hal nih. Ini senjata pamungkasnya. Oke, catat teman-teman ya. Nanti tulis di kolom komentar ya. Oke. Yang pertama, teman-teman perlu clearing abundance block spesifik. Yes. Mental block ada banyak. Ada mental block yang ngurusin fobia, ngurusin trauma. Kalau nggak terlalu signifikan berpengaruh sama kesuksesan, nomor 2 lah. Tapi kalau ini ngaruh sama kekayaan Anda, ngaruh sama kesehatan Anda, ngaruh sama hubungan Anda, ini beresin. Ini abundance block namanya, gitu. Kan kalau misalnya kita punya, misalnya rasa takut berlebihan sama kupu-kupu, misalnya, contoh ya, ada sih, tapi jarang ya. Sorry kalau ada ya teman-teman. Nah ini nggak terlalu ngaruh. Iya, gitu betul. Nggak usah pusing beresin ini, nanti dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya rasa sakit hati yang bertahun-tahun terpendam dan bikin teman-teman nggak pede, ini harus beres. Tuh. Atau perasaan malu luar biasa karena teman-teman pernah dipermalukan di masa lalu, perasaan tidak terima, dendam, sakit hati segala macam yang bikin teman-teman kesulitan bicara lancar atau public speaking, ini perlu diberesin. Ini ngaruh sama kesuksesan karena hari ini skill public speaking mau di media sosial, mau di one on one, mau di one to many, di seminar offline, semuanya butuh. Betul. Gitu. Jual ide kita aja pakai public speaking kan gitu ya. Nah, ini harus diberesin. Nah, abundance block ini nih yang perlu teman-teman clearing. Di mapping dengan sengaja apa ya kira-kira abundance block. Buka tuh AI atau Google buka. Most common abundance block. Nanti muncul kan 100 misalnya. Teman-teman lihat yang di saya kira-kira ada apa ya? Habis itu beresin gitu. Nah, itu clearing abundance block. Yang kedua, upgrade identitas. Teman-teman keyakinannya perlu di-upgrade. Teman-teman ketika ditanya saya Fadli, saya adalah orang yang seperti apa? Teman-teman perlu punya identitas yang spesifik gitu. Yang disayang Tuhan, yang sehat, yang dikelilingi orang-orang baik gitu kan, dan seterusnya. Nah, Anda perlu punya keyakinan-keyakinan yang diinstal dengan sengaja. Cara nginstalnya pakai pertanyaan, kenapa ya Tuhan sayang sama saya? Udah, itu dulu misalnya. Nah, yang ketiga, caranya sering-sering masuk ke dalam alter state atau alpha brainwave. Meditasi. Ibadah khusyuk misalnya gitu kan, atau deep talk sama Tuhan, sama diri sendiri, ya lakuin aja. Dimana teman-teman bisa sangat relax dan bisa ngobrol, menggali ke dalam. Nah, proses ini teman-teman mau pas habis nonton video ini dilakuin langsung bisa. Gitu. Dan ini berpengaruh lebih dari 80% dibanding do. Yes. Upgrade B3 ini dulu aja. Clearing abundance block, upgrade identitas, habis itu teman-teman masuk ke alter state dengan meditasi misalnya salah satu caranya gitu, itu bisa. Nah setelah itu perbaiki do-nya ini yang sekian, gitu nomor sekian dan seringkali do-nya itu nggak kita usahain perbaiki, Tuhan kasih jalan gitu. Tiba-tiba ada, tiba-tiba dibutuhin, ada diinginkan muncul dan seterusnya. Kayak effortless success gitu. Betul. Kita belum kepikiran pengen ngapain, dikasih ide. Nah itu sering kali terjadi ketika B-nya udah naik. Nah itu yang perlu teman-teman lakuin. Jadi fokus upgrade B. Oke, jadi memang do ini 20% menyumbang ya. 20% menyumbang ke minor gitu. Banget gitu. So teman-teman ya, mungkin ya pertanyaan sudah habis Mas. Oke. So teman-teman ya, mungkin dari kesimpulan pertanyaan dari Kak Arafa tadi ya, Kak Arafa Fashion ini, kira-kira dari Mas Fadi ada satu nasihat penting mungkinkah untuk anak muda yang sekarang yang masih dalam keadaan stuck seperti ini gitu ya, baik dalam kehidupan keuangan mereka atau rumah tangga mereka gitu, apa nasihat yang mungkin bisa Mas Fadli sampaikan? Oke. Yang syarat mutlak yang harus dilakukan adalah teman-teman memang upgrade B. Cuman ini kadang susah ditranslate sama orang. Apalagi sama teman-teman yang lebih muda gitu ya, sama generasi di bawah kita ya. Mungkin kalau di atas kita yang senior tentang spiritualitas itu lebih gampang diterima. Benar. Tapi buat teman-teman yang lebih muda mungkin ini sebuah tantangan ya. Nah, upgrade B ini caranya yang paling gampang, teman-teman, yang lebih cepat adalah ketika teman-teman memang perform dengan dengan komitmen yang sudah dilakukan.
Bikin public commitment aja dulu. Iya, kayak nikah tadi. Ya, kan? Kayak tadi itu janji sama orang tuanya saya mau nikahin anak bapak tahun depan. Waduh, pulang dari situ udah jadi orang yang berbeda dia. Gitu. Itu satu misalnya kan. Atau misalnya janjiin orang tua nih tak berangkatin ke tanah suci tahun depan pokoknya. Bisa. Public commitment teman-teman. Gitu. Silahkan tulis di kolom komentar public commitment teman-teman. Coba apa public commitment Anda? Ini salah satu contoh public commitment nih. Betul, kan? Komen di sini dibaca sama banyak orang, habis itu didoain, diaminin kan asik. Yes. Betul. Itu ditabrakin begitu lebih gampang. Gitu. Ada cara kedua sebetulnya di mana teman-teman memang dengan sadar melakukan kerjanya, meditasi sesering mungkin gitu kan, bangun impian dengan sangat kuat, upgrade identitas dengan serius gitu ya, ikutin kelas-kelas di Kedamaian ID ini semua cara-cara untuk bikin teman-teman bisa upgrade identitas, upgrade B tadi. Yes. Cuman ya ada hari-hari yang memang akan lebih berbeda dibanding hari-hari biasa teman-teman semua. Nah ini lebih pasti, cuman lebih berat kerjanya gitu. Yes. Nah, tinggal kalau teman-teman mau lebih pasti terjadi, lakuin dua-duanya. Belajar serius, praktek serius. Yes. Gitu. Pasti jadi. Mungkin dari teman-teman Kedamaian.id juga ya masih bingung itu gimana clearing abundance ya kan. Kemudian yang tadi Mas Faldi juga sampaikan juga kan 3 itu gimana? Mungkin teman-teman langsung aja hubungi teman-teman edukasi konsultan di Kedamaian.id ya. Yes, gitu. Cari aja di deskripsi sini di bawah ada kok yang garis miring EC itu education consultant kita. Di WA aja salah satunya, teman-teman akan bisa ngobrol via WhatsApp sama mereka. Oke, Mas Faldi, mudah-mudahan ya pertanyaan tersebut menjawab jawaban dari Mas Faldi tersebut menjawab pertanyaan dari ke arah fashion itulah tadi ya gitu. Mungkin teman-teman silahkan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan ditulis di kolom komentar juga ya. Komen. Kalau misalnya pertanyaannya bisa kita masukin ke podcast, kita masukin juga ya. Biar nama Anda di-mention di sini. Yes. Oke, itu aja mungkin gitu. Mas Ali, thank you. Thank you Mas Teguh. Thank you teman-teman nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.